Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam Muhajirin dan Ansor mendaulat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Ia menjadi pemimpin tertinggi umat Islam dalam berbagai hal, terutama politik pada saat itu. Kurang lebih Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, lebih 2 bulan dan 14 hari. Meskipun menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tidak langsung semena-mena. Bahkan pada saat pidato pelantikannya, Abu Bakar menegaskan kepada umat Islam untuk tidak wajib patuh kepadanya apabila dia dalam memerintah menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Taatilah saya selama saya taat kepada perintah Allah. Tetapi bila saya menyimpang dari perintahnya, maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya. Kata Abu Bakar dalam buku Abu Bakar, sebuah biografi karya Muhammad Hussein Haikal. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ada 2 penaklukan besar yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar. Pertama, penaklukan Irak pada tahun ke-12 Hijriah. Di antara wilayah yang berhasil dikuasai adalah Mador, Ulais, Narudain, Anbar, dan Ain Tamar. Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan dalam penaklukan ini. Kedua, penaklukan Syam. Sesungguhnya penaklukan baru dimulai pada abad ke-13 Hijriah di bawah pemimpin Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan Khalid bin Walid sebagai panglima utamanya, dan berhasil ditaklukkan penuh pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Abu Bakar sebagai seorang khalifah sangatlah luar biasa. Ia memerangi mereka yang murtad setelah Nabi SAW wafat. Dia juga berhasil mengonsolidasi umat Islam dan bangsa-bangsa yang memberontak menjadi satu kekuatan yang kuat. Hingga akhirnya Abu Bakar berhasil menerobos 2 imperium besar pada saat itu, yaitu Bizantium dan Persia. Di balik kesuksesan Abu Bakar sebagai seorang khalifah, ternyata ada cerita menarik ketika awal-awal diangkat menjadi pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Billy Hitti dalam bukunya History of the Arab, Abu Bakar tidak menerima gaji sedikit pun selama 6 bulan pertama setelah dia diangkat menjadi seorang khalifah. Karena negara saat itu belum memiliki pemasukan apapun, kata Hitti. Padahal waktu itu Abu Bakar seringkali melakukan perjalanan bolak-balik dari Sun atau rumahnya ke kota Madinah. Abu Bakar menjadikan serambi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pusat pemerintahan pada saat itu. Tidak hanya itu, menjelang akhir hayatnya Abu Bakar tidak senang dengan hal-hal yang diperoleh dari Baitul Mal atau harta muslimin. Ia mengembalikan semua harta yang dipakainya dari Baitul Mal tanpa tersisa. Segala yang ada pada diriku dari harta muslimin kembalikanlah. Aku sama sekali tidak ingin menggunakan harta itu. Tanahku di tempat fulan dan fulan berikan untuk kepentingan kaum muslimin sebagai ganti harta mereka yang kugunakan, kata Abu Bakar dalam buku Abu Bakar, sebuah biografi. Masya Allah, sungguh luar biasa hati seorang khalifah Abu Bakar. Bahkan beliau tidak menerima gaji saat beliau menjadi khalifah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah sejauh perjalanan 500 km kurang lebih. Beliau menempuh perjalanan yang sangat sulit bersama dengan Abu Bakar.
Maka ketika hari Jumat Rasulullah tiba di Kubah, dan disitulah Rasulullah tinggal selama 3 hari dan mendirikan Masjid Kubah di situ. Masjid Kubah adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Rasulullah Muhammad SAW tiba di Madinah pada hari Senin, disambut dengan antusias oleh masyarakat Madinah dan muhajirin dari Mekah. Mereka menyambut Rasulullah dengan menyanyikan syahdu-syahdu yang sangat terkenal saat ini, yakni Tola'al Badru Alaina. Maka ketika sampai di Madinah, masyarakat banyak yang menginginkan Nabi tinggal di rumahnya. Maka Rasul pun menentukan bahwa unta inilah yang akan menentukan didirikannya sebuah masjid, dan unta tersebut berhenti di perkebunan milik 2 anak yatim Bani Najjar. Maka disitulah akan didirikan Masjid Nabawi hingga kini. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori beberapa hari lamanya. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.